Rasulullah SAW menjelaskan di hadis yang sahih, di hari kiamat tidak akan tergeser kaki seorang sambil ditanya oleh Allah 4 pertanyaan. Berarti kita akan menghadapi 7 pertanyaan. 3 di kuburan, menghadap munkar nakir, man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka. Yang tersisa 4 nanti di hari kiamat, sebelum dimulai hisab. Lan tazula qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an 4. Tidak akan tergeser kaki seorang di hari kiamat sambil ditanya oleh Allah SWT 4 pertanyaan. Yang pertama, an umurihi fima afnah. Umurnya apa yang kamu lakukan. Allah tidak akan tanya berapa usiamu, tapi apa yang kamu isi dalam usiamu. 60, 70, 100 tahun, kurang, lebih. Allah tidak berdulikan berapa usia kita. Bahkan banyak para sahabat ketika ditanya usiamu berapa, dia menjawab usia saya 10 tahun. Padahal sudah tua. Sudah di atas 50, ada yang di atas 40. Tapi kenapa begitu ditanya soal umurnya, dia menjawab 10 tahun. Ternyata mereka menghitungkan usia yang sebenarnya adalah usia yang terisi taat. Masa jahiliyah, sebelum datangnya Islam, mereka menganggap itu semua usianya sia-sia. Tidak ada ibadah satupun yang diterima kalau tidak pernah salat. Biarpun dia haji setiap tahun, puasa setiap Ramadan, dia bersedekah, berinfak setiap hari, tapi tidak pernah salat 5 waktu sama sekali, sia-sia amalannya. Karena pertama yang akan dihisab oleh Allah salatnya. Kalau salat itu beres, baru akan ditanya yang lain. Kalau salatnya tidak ada, Allah tidak perlu bertanya yang lain. Karena salat itu ibadah yang langsung menyambungkan kita sama Allah. Tali hubungan kita sama Allah. Kalau tali hubungan kita sama Allah terputus, tidak ada tali yang bisa sambung lagi. Dan selama anda menjaga salat, berarti masih ada harapan masuk dalam golongan yang akan diampuni Allah. Ada ampunan, ada harapan ampunan. Tapi kalau tidak salat, terus bagaimana Allah ampuni kalau tidak mau bertaubat? Banyak orang berkata, saya malu. Atau dia merasa ada bisikan di hatinya, buat apa lo salat? Ngapain? Perilaku kamu aja tidak benar. Sama orang tua aja tidak benar. Dosamu tidak pernah henti-henti. Bercuma salat, tidak usah. Itu ingat bisikan syaitan. Karena syaitan ingin semuanya sekali-kali rusak. Kalau berbakti baik belum sempurna, masih banyak dosa maksiat, banyak kerusakan yang lain, tapi masih terjaga salatnya, ada harapan diampuni dosanya. Jangan sampai syaitan berhasil menggoda kita sekalian tidak salat. Oh, sudah hancur, sudah rusak yang lain, ditambah lagi parah, tinggalkan salat. Atau ada orang taubat, selama dia tidak salat, lancar, beres, aman, tidak ada apa-apa. Begitu dia taubat, dia merasa sedih, menyesal, dia mulai menjaga salatnya. Hilang motornya, kehilangan kerjaannya, diuji sama Allah SWT dalam rumah tangganya. Setan datang, coba, kamu aja dulu biasa-biasa aja, tidak pernah ada ujian. Begitu anda mulai salat, ada ujian. Ngapain? Udah berhenti aja salat, nanti kembali beres. Berhenti salat. Standar umur umatku kata Rasulullah kan 60 sampai 70. Itu kira-kira kurang lebih. Ada yang lebih
tua lebih panjang usianya, ada yang lebih muda. Tapi standar kata Rasulullah SAW, a'maru ummati baina 60 wa 70. Standar umur umatku antara 60 sampai 70. Ada yang melebihi dari itu, tapi sedikit sekali dibanding yang lebih muda. Saya kemarin hitungkan 60. Apa yang kita lakukan di dalam usia 60 tahun. Dari lahir sampai balik. Sampai tahun berapa? 15? Kita sepakat 15? 15 tahun. Berarti sebelum balik belum taklif. Sebelum balik belum taklif. Haji boleh tapi tidak wajib, karena syarat haji harus balik. Syaratnya harus balik, walaupun diperintahkan, dibiasakan untuk melaksanakan salat. Tapi anggaplah bedun taklif, belum ada taklif, belum ada kewajiban, berarti 15 tahun itu sia-sia. Dia potonglah dari 60. Berapa sisa? 45. Tidur sehari berapa jam? Katanya menurut kesehatan, tidur yang normal dan pas dan cukup adalah 8 jam. Saya hitungkan 8 jam. 8 jam dalam sehari berapa kalau dibagi? Dalam sehari. Sehari berapa jam? 24 jam. 8 bagiannya berapa jadinya? Sepertiga. Sepertiga sehari tidur. Sepertiga 60 tahun berapa? 20. 20 tahun ngapain? Tidur. 20 tahun cuman kerjaannya tidur. Ditambah 15 belum taklif, jadi 35. Tersisa berapa dari 60? 25. Cari nafkah dan rezeki. Kerjaan, standar kerja, jam kerja berapa jam? 8. Berarti 60 tahun berapa jam? Berapa tahun kita kerja? 20 tahun. 20 tahun cari menjadi kaya. Tapi 20 tahun masih stres. Tak jadi kaya-kaya. Masih bermasalah. Ditambah habis 20 tahun pensiun, tambah hutang. Belum lagi hutang sana sini. Sekarang semua serba hutang. Semua serba cicilan. Dan terpengaruhi dengan promo. Promo sana, sana ini, ada ini, non persen, non ini, apa, sini beli satu, dapat satu. Dan semua serba hutang. Tanpa kita sadar, tidak sadar, memang mudah kita awal-awalnya berhutang, tapi begitu sudah jatuh tagihannya, pusing. Memang hutang ini bikin aku stres. Ada orang minta sama saya amalan. Ada enggak amalannya supaya saya bisa mengatasi masalah hutang ini? Saya bilang mudah amalannya, jangan berhutang lagi. Udah. Sudah selesai. Hutang itu di dalam Islam dibolehkan kalau sudah benar-benar keadaannya darurat. Sudah tidak ada solusi, tidak ada jalan, tidak ada yang bisa bantu, tidak ada yang bisa menolong. Akhirnya terpaksa, dan hati-hati dari riba. Jangan terpaksa nanti beralasan, ya Allah saya terpaksa menggunakan pinjaman bank tapi riba. Pinjam 100 juta kembalikan 120 juta. Dosa besar. Masih lebih ringan dosa zina sama ibu daripada terima uang riba. Nauzubillah min zalik. Saya hitung dalam 60 tahun bagi orang yang rutin menjaga salat 5 waktu. Tahu enggak hasil hitungan saya dapat berapa? Anda jaga salat selama 60 tahun itu menghasilkan ibadah cuma 2 tahun 7 bulan. Total salatmu dalam 60 tahun 2 tahun 7 bulan. Karena salat 5 waktu berapa? Tidak sampai 1 jam. Tidak sampai 1 jam. Saya bicara yang wajib. Kalau ada orang yang tidak salat sama sekali, na'udzubillah, sudah habis sia-sia umurnya. Ulama sudah menjelaskan jumlah salat malam atau tarawih yang paling sedikit 2 rakaat. Yang paling banyak tidak ada batasnya.
Jadi kalau kita 2 rakaat, 4 rakaat tutup witir, sah. 8 rakaat tutup witir, sah. 10 rakaat tutup witir, sah, tidak ada masalah. Tidak harus 11 atau 23. Intinya bukan jumlahnya, tetapi cara melaksanakannya. Apalagi kalau bacaan imam bagus, fasih, jelas hurufnya. Saya yakin bagi jamaah yang awam, yang datang setiap Ramadan, setiap malam ikut salat tarawih, dia belum bisa baca Quran, tapi dia mendengar baca imam selama 30 malam, dia pasti bakal belajar Al-Quran karena bacaan imam bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau tidak dapat manfaat mengikuti salat tarawih di belakang imam yang bacaannya fasih selama 30 hari, anda cuma dapat benarkan bacaan Al-Fatihah, wallahi nikmat, syukur. Selama 30 malam anda cuma dapat membenarkan bacaan Fatihahmu, sudah luar biasa. Tidak usah bicara ayat yang lain, hanya Al-Fatihah saja. Kenapa? Tidak sah salat kita tanpa Al-Fatihah. Kata Imam Nawawi, di dalam suratul Fatihah ada 14 tasdid. Ada 14 tasdid, hurufnya yang ditekan. Ada 14. Tertinggal 1, batal salatnya. Dan Imam Nawawi berikut mazhab Syafi'i. Makanya jamaah sekalian, wajib hukumnya belajar Al-Fatihah, bukan sunnah. Wajib hukumnya belajar surat Al-Fatihah. Perbaiki, benarkan bacaanmu, karena tergantung Fatihahnya itu salatnya sah atau tidak. Itu tergantung Al-Fatihah. 30 juz anda hafal tapi tidak benar suratul Fatihah, sia-sia, tidak ada manfaat. Karena anda baca suratul Fatihah, tidak baca ayat yang lain sama sekali, masih tetap sah salatnya. Karena suratul Fatihah tidak bisa diganti. Kalau anda lupa baca selain suratul Fatihah, ada istilah lupa salah satu kewajiban, bisa diganti dengan sujud sahwi. Misal, rakaat pertama baca Al-Fatihah, itu rukun. Lanjut baca ayat pendek, anda tidak sadar, habis waladdallin, amin, Allahu Akbar, lupa baca ayat, itu diganti dengan sujud sahwi. Itu kalau di salat wajib. Tapi kalau di salat sunnah, tidak ada wajib atau rukun selain suratul Fatihah. Jadi anda kalau salat sunnah cuma suratul Fatihah, kemudian takbir, rakaat yang kedua suratul Fatihah, dan kemudian langsung ruku', sah salatnya, tidak apa-apa. Tidak harus baca surah-surah yang lain. Itu di salat sunnah. Tapi kalau di salat wajib, hukumnya baca Al-Fatihah rukun, hukum baca surah yang lain wajib. Kalau terlupa, diganti dengan sujud sahwi. Sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Habis tahiyat, sujud 2 kali, kemudian langsung habis itu salam. Dan habis sujud sahwi tidak bagi tahiyat lagi. Sudah cukup tahiyat yang anda baca. Umur bukan berapa usianya, tapi apa isinya. Maka Rasulullah SAW bersabda, ni'mal abdus salih man tala umur wa hasun amalu. Sebaik-baik hamba yang salih, yang panjang usianya, tapi baik amalannya. Jangan sia-siakan umurmu. Yang kedua, pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, wa an syababihi fima ablah. Usia mudahmu, apa yang kamu berjuangkan? Apa yang kamu lakukan?
Usia muda itu sangat, menurut saya sangat sensitif. Anak muda yang taat, istiqomah di sisi Allah lebih baik daripada yang tua yang taat. Sekali lagi, dan yang tua-tua jangan tersinggung ya. Yang muda yang taat, istiqamah di sisi Allah lebih mulia daripada yang tua yang taat. Sama-sama taat, tapi kenapa yang muda lebih mulia? Karena godaannya lebih besar. Pandangan matanya, telinganya, hawa nafsunya, sahwatnya, fitnah sana sini. Mudah digoda anak muda. Makanya Allah berikan kemuliaan. Bahkan salah satu hadis yang sahih, di hari kiamat semua di bawah matahari, cuma 7 golongan yang di bawah naungan Allah. Di antaranya wasyabun nasya'a fi ta'atillah, seorang pemuda yang menjaga diri dalam bertaat kepada Allah. Dia dapat keistimewaan di hari kiamat bersama pemimpin yang adil, bersama seorang laki-laki yang tergantung dengan masjid berapapun usianya. Ditambah lagi seorang pemuda yang bisa menjaga diri dalam bertaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita baca sejarah ulama, semua para berjuang untuk agama semuanya muda. Tak ada yang tua. Bilal ibn Rabah seorang pemuda, Abdullah ibn Mas'ud penghafal Al-Quran seorang pemuda, Abdullah ibn Umar seorang pemuda, dan banyak yang lain. Muhammadul Fatih yang membebaskan Konstantinia dan memperjuangkan Islam menjadi panglima, masih di bawah usia 21 tahun. Dan banyak sejarah-sejarah. Imam Syafi'i masih sangat muda, bahkan meninggal dunia masih dalam keadaan masih sangat muda, belum sampai usia 50-an tahun. Dan banyak yang lain. Pertanyaan yang ketiga yang akan ditanyakan oleh Allah, hartamu dari mana dan ke mana? Kadang-kadang ada orang sumber dananya halal, tapi pengeluarannya bebas. Semuanya boleh. Itu bertanggungjawabannya. Akan ditanya oleh Allah, dari mana dan ke mana? Allah sudah kasihkan, itu dari mana datang? Anda harus memberi jawaban yang benar. Dan ke mana Anda infakkan? Dan ingat, halaluha hisab wa haramuha azab. Harta yang halal bakal dihisab. Sekarang banyak orang salah faham. Orang fikir kalau ada harta yang haram akan dihisab oleh Allah. Tidak. Yang dihisab bukan yang haram, tapi yang halal. Dari mana dan ke mana? Terus yang haram gimana? Ngapain? Diazab. Anda sudah tahu itu haram, tapi Anda lakukan, Allah tak perlu tanya lagi kenapa Anda lakukan. Allah pergi langsung diazab. Na'udzubillah min zalik. Hati-hati. Oleh karena itu bahagia kata Rasulullah SAW, seorang yang mulia, yang Allah berikan kekayaan, diberikan kemampuan, tapi dia bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Ni'mal malus salih indal abdi salih. Sebaik-baik harta yang halal di tangan hamba yang saleh. Itu termasuk harta yang terbaik. Kenapa yang terbaik di tangan orang yang saleh? Karena orang saleh tidak mungkin salah guna. Dia sudah jaga sumber, dia juga pengeluarannya jelas. Untuk kebutuhan keluarga, tidak mubazir, tidak berlebih-lebihan. Katanya halal, berarti bebas belanja. Tidak bebas. Islam tidak menanjurkan seperti itu. Anda boleh ambil kebutuhanmu, tapi jangan berlebihan. Baju-baju yang sudah lama tidak dipakai, ngapain simpan? Sudah, bebaskan, infakkan, sedekahkan. Yang terakhir, yang keempat, wa an ilmihi madza amila bihi. Allah akan tanya terhadap ilmumu, apa yang kamu lakukan. Jadi jamaah sekalian, intinya bukan berapa banyak ilmumu, tapi berapa yang Anda amalkan.
Oleh karena itu, jangan terlalu banyak belajar. Belajar dan amalkan. Walaupun anda belajar cuman sedikit, itu jauh lebih baik daripada anda banyak belajar tapi tidak sempat mengamalkan. Belajar, amal. Belajar, amal. Dan ilmu yang bermanfaat yang diikuti dengan amalun salih. Ada orang Masya Allah semangat, ke sana belajar, sana belajar, sana belajar, tapi tidak pernah mengamalkan. Dikasih amalan zikir, wirid, tidak diamalkan. Ditambah lagi amalan yang kedua, tidak diamalkan. Akhirnya terbeban, banyak amalan belum ditunaikan. Itu menjadi beban. Nanti di hari kiamat, Allah akan tanya, sudah berapa lama kamu belajar? Sudah berapa banyak ilmumu? Apa yang kamu amalkan? Oleh karena itu jamaah sekalian, tolong jaga. Boleh anda belajar, tapi anda amalkan. Kalau ada orang berkata, daripada saya salah, ya udah tidak usah belajar. Bahaya lagi. Ada orang berkata, daripada saya perlumpuh dan bisa mengamalkan, mendingan saya tidak usah banyak belajar. Udahlah, biar saya tunaikan dulu yang sudah saya belajari. Tidak. Tetap anda belajar dan mengamalkan sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Walaupun anda belum tunaikan seluruh amalannya, tidak apa-apa. Tapi anda sudah ada niat, anda sudah ikhtiar, anda sudah tunjukkan yang terbaik. Tapi kemampuannya memang sampai segini, kemampuannya memang terbatas. Tidak apa-apa, Allah melihat anda sudah bersungguh-sungguh untuk mengamalkan apa yang anda belajari.